Nah, ini aku nggak Karena tahu ilmu juga politik nih. itu terkait dengan kekuasaan, Kekuasaan. Wah, yaitu seru. cara memperoleh, cara mempertahankan, dan cara menggunakan kekuasaan itu untuk apa? Itu ilmu politik. Itu ilmu politik ya, Iya. Bu ya. Misalnya cara memperoleh kekuasaan, Mm-mm. itu ada hal yang memang perlu dilihat atau yang perlu dilakukan oleh Visip Unpad Podcast. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di podcast Visip Unpad. Hari ini saya Jovanska sudah kedatangan salah satu ketua prodi Sarjana Ilmu Politik, Ibu Dr. Ratnia Soliha SIP MSI ya Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita masih dalam suasana kuliah daring ya Bu ya. Iya. Di Ilmu Politik gimana Bu? Masih daring kah? Masih daring dari mulai kuliah, mulai rapat, mulai sidang, seminar dan lain-lain masih daring. Masih daring ya Ibu ya. Nah Bu, ini berkaitan sama SMUP Unpad nih Bu yang lagi diadakan. Mungkin banyak banget teman-teman yang pengen nanya dan bertanya-tanya juga. Kira-kira ini ilmu politik tuh sebenarnya belajar apa sih Bu? Nah, iya. Tahu nggak presiden itu dari mana? Apa Bu? Dari mana itunya? Apa dipilihnya? Ilmu politik. Iya. Nah ini aku nggak Karena tahu ilmu juga politik nih. itu terkait dengan kekuasaan, Kekuasaan. Wah yaitu seru. cara memperoleh, cara mempertahankan, dan cara menggunakan kekuasaan itu untuk apa? Itu ilmu politik. Itu ilmu politik Iya. ya Bu ya. Misalnya cara memperoleh kekuasaan, Mm-mm. itu ada hal yang memang perlu dilihat atau yang perlu dilakukan oleh suatu negara, itu melalui pemilu. Kemudian melibatkan siapa saja, melibatkan lembaga-lembaga politik. Itu untuk jadi presiden gitu ya. Wah. Kalau tidak dicalonkan oleh partai politik tidak akan menjadi presiden. Mm-mm. Nah, partai politik di mana dipelajari? Di ilmu politik. Di ilmu politik. Begitu. Kemudian jadi wakil rakyat misalnya. Wakil rakyat itu kan DPR dari pusat maupun daerah. Nah, itu juga melalui apa? Melalui pemilu. Nah, dari mana sumber daya manusianya? Dari ilmu politik yang memang sudah memiliki kompetensi, memiliki etika apabila dia diamanahi oleh masyarakat sebagai wakil rakyat. Nah, kalau memiliki latar belakang itu, insya Allah sebagai pemimpin juga akan baik, akan memiliki etika yang baik dan akademik yang juga yang baik. Wah, ini juga asal kata dari Fakultas Ilmu Politik, Politik ya Bu iya. ya. Dimana inilah sari-sari dari Fakultas Ilmu Politik yaitu ilmu politik itu sendiri. Jadi berhubungan sama kekuasaan. Nah Bu, berhubungan dengan ilmu politik yang ada di Fakultas Visip dan di Unpad khususnya Bu, apa sih Bu yang dilakukan atau kegiatan apa sih Bu kira-kira yang ada di prodi ilmu politik ini Bu? Oh iya, sebelum melakukan kegiatan apa saja, saya ingin menjelaskan dulu bahwa ilmu politik Unpad itu beda dengan ilmu politik lain di Indonesia. Wah, ya. ini Apa penting. bedanya gitu ya? Nah, mungkin kalau ilmu politik Unpad itu memiliki kekhasan fokus kajian. Yang pertama tadi misalnya bagaimana pemimpin itu diperoleh. Maka ada kajian politik elektoral atau politik kepemiluan. Nah, itu dikaji, ada beberapa mata kuliah yang dilakukan atau yang memang diselenggarakan di prodi IPOL. Kemudian bagaimana kekuasaan itu di check and balance atau diawasi, ada pengimbang kan? Betul, Bu. Maka ada politik kewargaan di sana fokus kajiannya. Ada civil society, ada aktivisme digital, ada internet dan masyarakat, internet dan politik. Nah, itu juga dikaji dan berbagai macam mata kuliah lain. Kemudian bagaimana setelah berkuasa, maka harus menggunakan kekuasaan itu untuk tujuan yang sesuai dengan tujuan negara. Nah, itu ada politik pemerintahan namanya. Untuk membuat kebijakan, untuk melakukan atau melaksanakan konstitusi, amanat konstitusi dan lain-lain. Jadi ada 3 kajian di ilmu politik Unpad itu. Politik kewargaan, politik elektoral, dan politik pemerintahan. Yang mungkin tidak sama dengan ilmu politik lain di Indonesia seperti itu. Jadi kalau mau penasaran gitu ya, tinggal ilmu politik Unpad dan bagaimana nanti apakah kajiannya itu bermanfaat atau enggak, serta kuliahnya itu menyenangkan atau tidak, kita masuk di ilmu politik Unpad. Karena kuliahnya itu tidak hanya kuliah di kelas. Tidak hanya kuliah di kelas ya Bu ya? Iya, ada magang. Ada riset. Ada melakukan kerjasama dengan user seperti KPU, partai politik, ataupun lembaga-lembaga lain seperti LSM. Iya. Kemudian lembaga-lembaga lain yang terkait dengan politik pemerintahan. Ada Bawaslu-nya, ada KPU-nya.
bahkan dengan DPRD pusat maupun daerah seperti itu. Gitu. Nah, teman-teman, berarti itulah yang akan dipelajari ketika teman-teman gabung di ilmu politik di Unpad. Gak cuman belajar tentang politik yang mungkin teman-teman pada takut ya Bu ya, ngelihat di berita politik apa segala macam. Ternyata kita belajar lebih dalam dan lebih luas ternyata ya Bu. Dan yang paling seru adalah selain kegiatan belajar mengajar di kelas, kita juga ada pelajaran ada mata kuliah magangnya mungkin ya Bu ya. Terus juga ada kerjasama lain dengan banyak instansi juga dengan lembaga-lembaga, yaitu dari LSM terus sampai Bawaslu tadi ya disebut ya Bu, dan juga sampai DPR baik pusat maupun daerah. Nah ini seru banget Bu. Ini teman-teman yang masih kebingungan atau penasaran pengen gabung sama ilmu politik Unpad, nah jangan lupa segera untuk membuka SMUP-nya dan cari ilmu politik gitu Bu. Nah ini ada pertanyaan lain Bu, kira-kira nih setelah jadi lulusan ilmu politik Unpad Bu, jadi apa sih kira-kira nih teman-teman semua ini Bu, profil lulusannya? Alhamdulillah ilmu politik Unpad sudah meluluskan beberapa mahasiswa ya. Mulai angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. 2017 juga sekarang mulai sidang ya. Nah, dari beberapa angkatan yang sudah lulus tersebut ternyata alhamdulillah ada yang menjadi anggota dewan. Itu politisi termuda, Anggi Nopiah itu ya, angkatan 2014 IPOL. Nah, boleh dicari ya teman-teman. Nah, Anggi Nopiah coba lihat. Kemudian ada yang di KPU provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia juga. Saya nggak bisa sebutkan karena banyak gitu ya. Betul banget. Kemudian ada yang pengen di kementerian, misalnya ada di Kementerian Luar Negeri. Nanti ada siapa namanya ya? Kalau tidak salah Melda gitu ya, atau dari IPOL Unpad angkatan 2013. Kemudian ada yang di Bawaslu juga, ada yang menjadi dosen juga, karena setelah lulus S1 langsung pasca mendapatkan beasiswa dari Kemenpora. Nah, jadi dosen juga ya. Ada yang jadi dosen. Kemudian ada yang di lembaga-lembaga riset. Lembaga riset ada juga tenaga ahli Provinsi Jawa Barat sebagai tenaga ahli politik, sebagai tenaga ahli yang memang terkait dengan konsultan politiknya maupun riset-riset di berbagai lembaga riset politik seperti itu. Kemudian ada juga yang memang kalau senangnya dengan digital, misalnya kan anak muda sekarang milenial itu senang digital ya. Nah itu juga sebagai pengisi konten ilmu politik digital. Jadi tidak hoax ininya, berisi hal-hal yang beritanya tuh nggak hoax ya Bu ya. Karena yang kompeten di situ tahu berita politik, selalu mengikuti, tahu mana yang benar, yang salah. Nah itu nanti yang akan menjadi seorang aktivisme digital sebagai kreator konten dari ilmu politiknya sendiri. Nah ini bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh partai politik tapi juga sebagai lembaga independen, karena yang namanya ilmu politik itu bukan untuk memihak kepada penguasa, tetapi juga sebagai pengimbang kekuasaan. Pengimbang kekuasaan ya Bu ya. Kekuasaan, makanya ada civil society. Jadi kalau kekuasaan hanya terbagi di kekuasaan di pemerintah saja atau di penguasa saja, maka tidak akan terwujud demokrasi yang baik. Makanya perlu adanya politik kewargaan yang perlu dipupuk dari mulai kuliah, ada aktivitas prakteknya. Nanti setelah lulus mungkin menjadi seorang aktivis politik yang memang peduli dan memang diharapkan untuk masyarakat, dan tujuannya adalah untuk melakukan check and balance terhadap kekuasaan. Dan itu demokrasi itu seperti itu gitu ya. Tidak hanya kekuasaan saja, kekuasaan itu dipertanggungjawabkan melalui dia memimpin pemerintah baik di pusat dan daerah 5 tahun. Nah, apa kebijakannya? Bagaimana pemerintah itu melakukan hubungan dengan yang diperintahnya masyarakat. Nah, itu juga dipelajari oleh ilmu politik. Ilmu politik ya Bu. Gitu. Jadi banyak sekali banget tadi yang profil lulusannya juga banyak banget ya Bu. Alhamdulillah profil lulusan juga ada yang di KPU, di Bawaslu yang memang tidak hanya sebagai misalnya staf saja, ada juga yang menjadi sekretaris Sekjen KPU. Kalau tidak salah namanya Laura Irawati itu ya. Keren. Gitu. Jadi bisa dihubungi oleh calon mahasiswa ataupun mahasiswa baru, dan malah suka sharing dengan adik angkatannya, mahasiswa alumni itu dilibatkan di berbagai acara gitu ya. Jadi tidak lepas alumni juga, selalu berhubungan gitu. Koneksinya ada ya Bu ya, networknya tuh selalu ada. Iya, mungkin nanti setelah mahasiswa baru ada kerjasama dengan alumni gitu membawa nama lembaganya alumni juga, kemudian lembaga tersebut kerjasama dengan prodi juga untuk melakukan link and match gitu ya, kebutuhan IPOL itu apa sih sebetulnya di lembaga-lembaga yang bersangkutan, sehingga
kurikulumnya tuh terus diperbarui sesuai Selalu update ya Bu ya. sesuai kebutuhan Kebutuhan. daripada user begitu. Wah, berarti ilmu politik itu adalah ilmu yang sangat fleksibel ya Bu ya, Iya. dinamis, fleksibel dan menyentuh berbagai lapisan di masyarakat juga ya Bu. Iya. Nggak cuma penguasa, tapi juga ke masyarakatnya. Gimana nanti teman-teman ketika bergabung di sini akan belajar menjadi seorang calon nih pemimpin-pemimpin masa depan ya Bu ya. Iya. Dan juga mungkin juga calon-calon pembela-pembela isu-isu masyarakat. Nah, biar teman-teman tahu perspektif yang sebenar dari teori-teori politik, nggak cuman ngomongin hoax ya Bu, Iya. tapi juga kalau misalnya kita gabung di ilmu politik, justru teman-teman merupakan salah satu agen check and balance-nya nih, karena udah gabung dan tahu teori dan sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan juga tadi nggak menutup kemungkinan untuk kita menjadi konten kreator. Konten kreator apa sih? Konten kreator yang berhubungan dengan ilmu-ilmu politik ya Bu, Iya. tadi ya disebutkan. Dan juga pastinya nggak lupa peran alumni juga begitu banyak di dalam prodi, dalam fakultas, dan akan terus ada linknya ya Bu ya. Iya, Apalagi terus. kalau teman-teman nanti gabung menjadi mahasiswa baru di prodi ilmu politik gitu. Ibu, terima kasih banget, seru banget perbincangan kita hari ini. Dan Bu, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut gitu ya, nanya-nanya, bisa untuk chat Ibu ya. Boleh. Nanti akan ada nomor teleponnya langsung, penjelasan sedikit tentang ilmu politik di flyer. Teman-teman bisa chat Ibu, boleh kali ya Bu? Boleh. Langsung ke ketua prodinya, di mana Bu Ratnia sangat-sangat terbuka dan tadi juga penjelasannya jelas banget sampai saya jadi oh gitu ya ternyata di ilmu politik itu gitu ya. Seru banget, nggak cuma belajar tentang politiknya aja, tapi politik yang lebih mendetail, lebih dalam lagi kayak gitu. Ibu, terima Iya. kasih banget atas waktunya hari ini. Sama-sama, Jauh-jauh Jo. untuk kita take podcast buat teman-teman mahasiswa baru nih, tapi informasinya sangat-sangat berguna dan pastinya membuka wawasan teman-teman untuk gabung bersama kita di ilmu politik strata 1 ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu sekali Iya, lagi. sama-sama, Jo. Teman-teman juga terima kasih. Sampai jumpa di podcast Visip Unpad selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.